warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama dan utama, marilah senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita semuanya dipertemukan dengan bulan puasa, di mana orang-orang yang beruntung ketika bertemu dengan bulan puasa. Dan dengan puasa ini mudah-mudahan Allah akan memberikan derajat kita sebagai orang yang bertakwa. Dan kita berharap agar Allah selalu memberikan hidayah, taufik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan dan bisa meninggalkan apa yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah dengan rasa sabar telah berjuang, kemudian dengan rasa tekunnya, kemudian rasa uletnya, sehingga alhamdulillah kita semuanya bisa mengalami dengan alam yang terang benderang ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, di bulan puasa kita mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa. Kita sudah tahu bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa, yaitu tidak lain adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Sehingga orang yang berpuasa ini mempunyai hikmah. Di antaranya yang pertama, berbulan puasa ini adalah bulan madrasah, bulan pendidikan. Bagaimana tidak, kita dilatih dengan laparnya, kita dilatih dengan hausnya. Nah, bagaimana dengan tujuan yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan berpuasa itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa? Tentu saja di dunia pendidikan, ketika kita ingin mencapai cita-cita, kita harus mempunyai kurikulum yang tepat. Dalam satu bulan ini, kurikulum apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang bertakwa? Kita harus punya program dari awal bulan atau tanggal 1 sampai akhir bulan. Ini harus diprogram. 10 hari 10 hari pertama, kemudian 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. Ini kita harus jelas kegiatan-kegiatan apa, ibadah-ibadah apa yang dilakukan selama 1 bulan penuh ini. Bahkan dari detik ke detik, dari menit ke menit, ketika kita mulai pagi hari berpuasa, saat matahari terbit sampai matahari terbenam, itu sudah jelas kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Apakah itu tadarus Al-Qur'annya, kemudian ngajinya, sholatnya, sholat malamnya, sehingga derajat ketakwaan akan diberikan kepada kita. Kemudian hikmah yang kedua, sebagai orang Islam harus mempunyai rasa istiqomah. Nah, keistiqomahan ini yang harus kita miliki. Apapun yang terjadi di luar lingkungan kita, misalnya ada orang yang menawarkan, "Mas, kamu gak usah puasa lah. Apa sih puasa itu lapar? Puasa itu haus, capek."
dengan diiming-imingi uang yang banyak, kemudian diiming-imingi dengan rumah yang megah, sawah yang luas, bahkan diiming-imingi dengan jabatan. Tidak usah puasa. Gimana kalau saya ganti dengan harta yang banyak? Kalau orang Islam itu tidak mempunyai rasa keimanan dan tidak mempunyai rasa istiqomah, maka akan tergiur dengan iming-iming tersebut. Oleh karena itu, ketika mempunyai rasa istiqomah, mempertahankan keimanan dan keislaman kita, insya Allah dengan berpuasa ini kita akan istiqomah. Kemudian hikmah yang ketiga, sebagai orang Islam ketika berpuasa harus ada rasa ikhlas. Keikhlasan inilah yang penting, karena berpuasa ini adalah ibadah yang siriyah, ibadah yang tidak kelihatan. Mohon maaf, kalau orang memandang hanya ini bulan puasa pasti orang Islam berpuasa semuanya, enggak. Orang yang berpuasa ini bisa di depan orang itu kelihatan puasa. Padahal mohon maaf, pagi sarapan, ketika ketemu dengan orang kelihatannya lemes. Pokoknya kelihatannya orang yang sedang berpuasa lah menunjukkan itu. Kalau di hadapan orang itu gampang acting bisa, tetapi puasa ini adalah yang tahu kita sama Allah, begitu. Kemudian yang keempat, bahwa puasa Ramadan ini adalah termasuk rukun Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islamu khamsatun, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalat wa itaiz zakat wal hijju wa saumu Ramadan. Islam ini dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, kemudian puasa, kemudian ada sholat, kemudian ada haji, ada membayar zakat. Nah, puasa Ramadan ini termasuk rukun Islam. Ketika orang Islam itu dikatakan Islamnya sempurna, maka salah satunya menjalankan puasa Ramadan. Mari kita laksanakan dengan rasa keikhlasan, kesabaran. Kemudian yang kelima, dengan berpuasa Ramadan, dosa-dosa kita akan diampuni, baik yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban hufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan rasa iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuninya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dari hikmah 1, 2, 3, 4, 5 tadi di atas, marilah kita ambil pembelajarannya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Dengan berpuasa kita bisa sabar, walaupun perut kita lapar, tenggorokan kita haus, tapi ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat besar bagi kita semuanya, yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Memang orang sukses itu harus ya sabar, ya tekun, kemudian ulet. Nah, ini yang akan menuju kesuksesan. Di antaranya pembelajaran-pembelajaran tadi di bulan puasa. Kita harus nunggu dari pagi sampai sore atau datangnya maghrib, walaupun lapar, walaupun haus. Nah, ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan puasa ini kita ditingkatkan menjadi orang-orang derajatnya yang
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mari kita mohon kepada Allah agar hidayah, petunjuk diberikan kepada kita, bisa melaksanakan apa perintah dan bisa meninggalkan yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya, bila banyak kesalahan kami mohon maaf, dan akhir qoli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.